Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati pula Dekan Fakultas Syariah Bapak Imam Syafi'i MH, dan yang saya hormati Kaprodi Perbandingan Madhab Bapak Ramdan Wagianto, dan yang juga saya hormati dosen pengampu mata kuliah kajian Islam Aswaja, yaitu Kiai Haji Abdul Hanan. Nama saya Cipta Wening dari program studi Perbandingan Madhab semester 3 Fakultas Syariah. Di sini saya akan membahas tentang Aswaja An-Nahdiyah dalam sistem bermadhab, yang mana penjelasan ini saya kerjakan sebagai tugas ujian akhir semester. Aswaja An-Nahdiyah dalam sistem bermadhab, di sini saya cantumkan menjadi peta konsep. Dan di sini ada 3 butir yang saya cantumkan. Yang pertama, sistem bermadhab Aswaja An-Nahdiyah, yaitu mengakui adanya 4 imam madhab. Yang kedua, implementasi 4 imam madhab di kalangan warga NU. Dan yang ketiga, penguatan implementasi 4 imam madhab di kalangan warga NU. Jadi butir yang pertama yaitu mengakui adanya 4 imam madhab. Jadi Nahdlatul Ulama itu sepakat atas pendapatnya 4 imam madhab, yaitu yang pertama Imam Hanafi, yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Zuwato Al-Kufi, yang mana beliau juga merupakan salah satu imam dari 4 imam madhab yang berkebangsaan Persia, dan beliau hidup di masa Daulah Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah. Dan biasanya madhab Hanafi ini ajarannya dianut di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Syria, Lebanon, Afghanistan, Pakistan, India, dan Tiongkok. Terus madhab yang kedua yaitu Imam Maliki, Imam Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Haris Al-Asabi, yang mana beliau lahir di Mekah, dan ayahnya ini adalah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad. Yang mana ajaran Imam Maliki itu biasanya dianut negara-negara Timur Tengah seperti Maroko, Aljazair, Libya, Bahrain, dan juga Kuwait. Terus madhab yang ketiga yaitu madhab Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abi Yazid bin Hashim bin Muttalib Al-Quraisy Al-Hashimi, yaitu kakek beliau, yang mana diyakini telah bertemu dan bersahabat dengan Nabi Muhammad. Dan biasanya ajaran Imam Syafi'i itu banyak dianut di negara-negara seperti Libya, Mesir, Malaysia, Filipina, termasuk negara kita Indonesia, Somalia, Yordania, Lebanon, Syria, Irak, Hijaz, Cina, Sunni, Rusia, dan juga Yaman. Dan mazhab yang keempat yaitu mazhab Imam Hambali. Imam Hambali biasanya beliau itu dianut ajarannya oleh beberapa negara seperti Baghdad, Irak, Arab, Palestina, dan juga Syria. Nah, nama panjang beliau yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asada Az-Zuhili Asy-Syaibani. Seperti itulah 4 imam madhab yang diakui oleh Nahdlatul Ulama. Nah, terus butir yang kedua yaitu implementasi 4 imam madhab. Artinya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang berdiri di Indonesia, yang telah berdiri 31 Januari 1926, yang didirikan oleh
Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mengakui adanya 4 imam mazhab. Karena kenapa? Karena dari pendiri 4 imam mazhab, mereka itu memiliki histori yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, sehingga ajaran-ajaran mereka itu sangat mirip atau tidak jauh beda dengan ajaran yang telah Nabi Muhammad ajarkan. Nah, yang mana tuntunan mazhab yang mendekati kebenaran Al-Quran dan hadis itu 4 imam mazhab memiliki kriteria yang sama dengan Al-Quran dan juga hadis, sesuai lah seperti itu. Nah, makanya Nahdlatul Ulama itu menegakkan disiplin menjalankan akidah dan tauhid iman Islami yang murni, sehingga para tokoh ulama di Nahdlatul Ulama menjadi daya tarik dan memiliki karisma yang kuat yang dipertimbangkan untuk diikuti dan sebaik-baiknya. Maka dari itu di Indonesia itu banyak sekali pondok pesantren. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk belajar ilmu agama agar dekat para kiai dengan para ulama, yang mana itu bisa membangun iman Islami dan juga pemikiran-pemikiran Islam yang benar. Nah, makanya di Indonesia itu makanya banyak pondok-pondok pesantren ya untuk mengimplementasikan 4 imam mazhab di warga NU khususnya, seperti itu. Juga faktor butir yang ketiga dalam sistem bermadhab yaitu penguatan implementasi 4 madhab di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pun sebagai pendiri Nahdlatul Ulama secara tegas beliau itu perlu menyadari perlunya generasi yang mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan pembinaan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, bukan berarti kita itu memberikan makna dengan diri kita atau dengan sesuai akal kita sendiri, atau memberikan makna hadis sesuai dengan pemikiran yang ada di pikiran kita. Tidak, karena kan kita itu bukan para mujtahid. Nah, karena kita bukan mujtahid, tidak mampu untuk melakukan itu, maka dari itu kita wajib taklid, karena kita tidak bisa berijtihad seperti 4 imam mazhab yang di atas. Nah, makanya harapan NU agar umat Islam itu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, NU pun menjadikan 4 imam mazhab itu panutan dan tuntunan ataupun langkah-langkah yang dijalankan oleh umat Islam Nahdiyin Nahdlatul Ulama, yaitu 4 imam mazhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali tadi. Nah, salah satunya pondok pesantren itu adalah sarana penguatan implementasi ajaran 4 imam mazhab tadi. Dan ada juga salah satunya LBM, Lajnah Bahthul Masail. Itu adalah sebagai sarana penguatan implementasi ajaran yang benar di Nahdlatul Ulama. Karena di situ kita bisa melihat beberapa pendapat ulama yang nantinya bisa kita ambil sesuai dengan pendapat-pendapat yang iktimat, seperti itu. Nah, maka dari itu NU sangat memerlukan generasi muda yang mana implementasinya terhadap 4 imam mazhab itu menjadi kuat. Artinya tidak goyah dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Makanya kita sebagai orang yang tidak bisa berijtihad, maka kita wajib taklid, wajib mengikuti. Karena seandainya kita memakai akal kita sendiri,
maka tidak akan sesuai, karena kita bukan para mujtahid. Seperti itu. Demikianlah penjelasan Aswaja An-Nahdiyah dalam sistem bermadhab dari saya yang telah menjelaskan hal itu. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada dosen pengampu apabila banyak salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.